Selamat malam. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah, karena Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka sukacita surga akan turun atas hidup kita. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Api kemuliaan Tuhan turun atas kita saat ini. Dan dengarkanlah suara nafiri, saudara. Mari kita sukakan hati Tuhan. Dan kita bernyanyi untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi paginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Yang percaya api kemuliaan Tuhan turun atas kita. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kita mau bersorak-sorai, bernyanyi hanya bagi nama Tuhan. Tinggikan namanya. Mari katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi paginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita saling memberkati, saudara. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sekali lagi. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sambil bertepuk tangan, saudara, katakan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Sekali lagi dengan lebih lagi. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Segala raja. Segala raja. Segala raja.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak dari saudara percaya malam ini kuasa Tuhan pasti melawat kita, saudara? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Mari kita awali PD malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap dengan tangan yang terangkat, saudara. Seperti tangan kami yang terangkat, ya Tuhan, demikian iman percaya kami. Kami membuka hati kami, pikiran kami dan jiwa kami. Kami percaya Engkau akan melawat setiap kami malam hari ini. Engkau akan menjamah dan memulihkan hidup kami, menyembuhkan dan melepaskan setiap kami. Kami percaya Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami malam hari ini. Dan kami percaya Engkau melawat dan menjamah kami dengan dahsyat, ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh rangkaian PD malam hari ini, dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau akan bekerja dengan dahsyat malam hari ini. Yang siap menerima dan percaya akan lawatan Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebuah kesaksian tentu dikarenakan suatu hal yang luar biasa yang diperbolehkan Tuhan terjadi dalam hidup seseorang, sehingga orang tersebut boleh dan mau bersaksi. Sebuah kesaksian dari saudara kita Bro Freddy, di mana dia telah merasakan kasih Allah yang luar biasa, sehingga boleh terlepas dari kekhawatiran dalam hidupnya. Bro Freddy ini adalah seorang dosen di sebuah universitas di Semarang, dan dia adalah aktivis Dewan Paroki Gereja Santo Mikael Semarang. Maka mari sama-sama kita mau mendengarkan kesaksian yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kabarnya? Bersama Yesus tetap luar biasa ya. Saat ini kita sudah hampir 2 bulan sejak pemerintah mengumumkan negara kita dalam keadaan darurat corona. Kira-kira pemerintah mengumumkan tanggal 17 Maret 2020, dan ini sebentar lagi kita akan mendekati pertengahan Mei. Jadi kira-kira kita sudah 2 bulan berada dalam keadaan darurat corona negara kita. Tetapi sejak pemerintah mengumumkan tanggal 17 Maret 2020 itu sebagai darurat, keadaan darurat nasional, kita seperti memiliki kehidupan yang baru, karena kita belum pernah merasakan ini sebelumnya. Mungkin di tahun-tahun sebelumnya bahwa kita harus bekerja dari rumah, anak-anak kita harus sekolah dari rumah, dan bahkan kita juga tidak bisa berkumpul bersama saudara-saudara seiman kita, beribadah di gereja, sama sekali kita tidak bisa. Ini menjadi menarik bagi saya ya, karena sebagai umat Katolik kita diajak untuk semakin peka mengenali rahmat Tuhan dan belajar bersyukur dan bersukacita, sekalipun rahmat Tuhan itu dilimpahkan dalam pengalaman penderitaan, kesulitan maupun duka cita. Kenapa saat ini kok kita seringkali tidak menyadari rahmat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita? Seringkali hidup kita ini malah dipenuhi dengan kekhawatiran-kekhawatiran dalam hidup kita, baik itu kekhawatiran maupun mengenai pekerjaan maupun mengenai kesehatan. Banyak faktor yang membuat hidup kita ini dipenuhi dengan kekhawatiran. Di Matius 6 ayat 25 itu bicara mengenai hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Siapakah kita yang bisa menambahkan sehasta saja jalan hidup kita karena kekhawatiran kita? Kalau kita masih khawatir dengan apa yang terjadi dalam hidup kita, berarti kita tidak percaya dengan janji Tuhan dalam hidup kita. Karena yang mengatakan
janji di dalam Matius 6 ayat 25 ini adalah janji Tuhan sendiri. Kalau kita tidak mempercayai ini, berarti kita tidak percaya dengan janji Tuhan dalam hidup kita. Dan ajaibnya Bapak Ibu, saudara-saudariku, ternyata Tuhan izinkan saya untuk boleh merasakan secara pribadi kekhawatiran ini, hidupmu khawatir itu rasanya kayak apa, begitu ya. Singkat cerita, saya sebetulnya sejak dari akhir Februari itu sudah sakit batuk yang tidak sembuh-sembuh. Batuknya batuk kering, bukan batuk berdahak. Kemudian saya sudah sempat pergi ke dokter. Dokternya sudah bilang di Trogorjo bahwa ini dikasih resep dulu, kalau nanti belum sembuh berarti kamu harus kembali lagi. Dan saat ini ya kamu ya harus perlakuannya juga harus hati-hati terhadap keluarga, berarti ya. Artinya minumnya tidak boleh campur, kalau ngomong juga harus ada jaraknya tersendiri. Kemudian karena waktu itu gejala-gejalanya 2 gejala terpenuhi, jadi saya sakit batuk kering dan tenggorokan saya itu tidak enak. Satu-satunya yang membuat saya agak lega waktu itu saya tidak demam, jadi saya itu tidak mengalami panas, tidak mengalami demam lah. Tetapi dari awal Maret itu saya masih banyak pertemuan dengan banyak orang, saya masih ada aktif kegiatan di kampus, saya mengajar mahasiswa, masih banyak bimbingan. Saya bertemu dengan banyak orang yang beberapa di antaranya itu teman-teman yang saya temui itu pernah kontak dengan salah satu korban meninggal COVID juga. Nah, saya begitu merasa bingung ya. 2 minggu itu saya hidup seperti dalam ketakutan, serba kekhawatiran ya. Kemudian sampai satu titik tertentu Tuhan mulai ingatkan saya waktu itu. Berangsur-angsur kembali iman saya kembali dikuatkan, dan kembali saya fokus kepada sang sumber kehidupan, kepada Tuhan sendiri. Saya lebih fokus kepada hal-hal itu dibanding fokus kepada kekhawatiran saya. Rasa takut kadang masih ada, tetapi ketika saya lebih banyak isi hidup saya dengan mengucap syukur. Setiap bangun pagi, setiap siang, setiap sore saya mengucap syukur dengan apapun yang boleh terjadi, meskipun kadang beritanya tidak enak gitu ya. Semuanya menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai penutup, ketika Tuhan izinkan untuk saya melihat segala sesuatu yang begitu banyak yang kita tidak bisa kontrol dalam hidup kita, Tuhan kirimkan satu ayat lagi, bahwa saya teringat dalam satu perikop di Efesus 6 ayat 11 itu, bahwa kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Korintus bab 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan, biarlah hanya dengan kasih karuniamu
hidup kami menjadi lebih baik, hidup kami menjadi sempurna. Dan biarlah dengan kelemahan kami, kuasa-Mu yang akan menjadi sempurna. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Dan sungguh kami mau percaya ya Tuhan. Kami mau percaya bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Dan jika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kami, sungguh kami mau percaya bahwa semua adalah untuk kebaikan kami. Ini kami Tuhan, ini pujian bagi-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, kami mau percaya. ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh kami mau percaya waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Biarkan pujian ini sebagai doa kami Tuhan, bahwa kami mau terus percaya kepada-Mu. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya, ku percaya semua untuk kebaikan-Ku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. ya Tuhan. Saat yang tidak menentu ini kadang membuat kami gak kuat, membuat kami khawatir, membuat kami takut. Kami gak tahu apa yang harus kami lakukan di masa-masa saat ini. Bahkan kami takut apa yang akan terjadi ke depan dengan hidup kami. Tapi kami mau percaya, walaupun lewati cobaan ini, karena kami tahu waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
pasti yang terbaik. Waktunya pasti yang waktu Tuhan yang terbaik. Benar Tuhan, jika sesuatu boleh Kau izinkan terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan, semuanya ini yang terbaik bagi kami. Dan kami pun percaya bahwa waktu-Mu yang terbaik bagi kami. Seperti halnya saat ini, ketika hati kami Kau satukan, kami percaya tidak ada yang kebetulan. Sebelum kami mendekat lagi kepadamu Tuhan, biarlah kami satu persatu melihat kedalaman hati kami, menghancurkan segala dinding yang menghalangi doa dan pujian kami, yang menghalangi kami untuk melihat lebih jelas terang. Ampuni kami Tuhan, yang dengan lidah ini memuji nama-Mu, tapi dengan lidah ini pula kami sudah menyakiti sesama kami melalui perkataan kami. Ampuni kami Tuhan, yang dengan tangan ini memuliakan Engkau, mengangkat tangan, menyembah Engkau. Namun dengan tangan ini pula kami sudah menyakiti sesama kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali berkata kami percaya, tapi segala kekhawatiran, ketakutan, keraguan menguasai hati kami, menghalangi kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, yang seringkali menghabiskan waktu kami untuk kesibukan kami sendiri, sehingga kami lupa untuk menyapa Engkau. Kami lupa untuk memberikan waktu yang berharga kepadamu. Ampuni kami Tuhan, yang selalu bersungut-sungut ketika kami menghadapi suatu masalah, ketika doa kami tak kunjung terjawab. Ampuni kami Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik. Ketika kami menjauh dari kasih-Mu, ketika kami berpaling dari kasih-Mu, Engkau yang mengulurkan tangan-Mu untuk menarik kami kembali. Engkau yang nyatakan kasih dan setia-Mu dalam segenap hidup kami. Sebab kasih Bapa adalah kasih yang sempurna. Nyatakan kasih dan setiamu, Kau Bapa yang baik. Kau sempurnakan segenap hidup
rancanganmu, semua kau berikan karena kasih-Mu kepadaku. Dan kalau aku jatuh tak berdaya karena berpaling dari kasih-Mu, tangan-Mu selalu terulur bagiku, bukti kasih Bapa yang sempurna. Nyatakan kasih dan setia-Mu, Kau Bapa yang baik, Kau sempurnakan segenap hidupku dalam rancangan-Mu, semua Kau berikan karena kasih-Mu kepadaku. Dan kalau aku jatuh tak berdaya karena berpaling dari kasih-Mu, tangan-Mu selalu terulur bagiku, bukti kasih Bapa yang sempurna. Dan kalau aku jatuh tak berdaya karena berpaling dari kasih-Mu, tangan-Mu selalu terulur bagiku, bukti kasih Bapa yang sempurna, bukti kasih Bapa yang sempurna, bukti kasih Bapa yang sempurna. Saudara, ada alasan yang begitu kuat kenapa kita harus senantiasa bersyukur. Karena kita punya Allah yang begitu baik. Kasih-Nya tidak berkesudahan. Ia yang memelihara hidup kita. Terutama pertolongannya yang selalu tepat pada waktunya. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa kita dan kita tidak berdaya, dan kita hanya mampu mengangkat tangan, maka segera Ia turun tangan untuk menolong kita dan mengangkat kita kembali untuk boleh dipermuliakan, bahkan di hadapan para malaikatnya. Oh, betapa baiknya Allah Bapa kita. Maka saatnya untuk senantiasa bersyukur adalah waktu-waktu yang indah buat setiap kita untuk memberikan hati kita di dalam pujian dan penyembahan. Maka mari seraya berseru, haleluya, haleluya, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Bersama-sama kita akan menghadap tahta kasih karunia-Nya, membawa kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Allah Bapa kita yang sangat baik. Bapa, ini kami datang. Bapa
ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Engkau Tuhan yang perkasa. Oh, tak usah ku Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. haleluya. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau dahsyat perbuatanmu. Di hidupku. kami sembahmu Tuhan. Kami memuji dan menyembahmu. Kau Allah yang dahsyat, agung dan mulia. Tahtamu Tuhan, kami bersujud. Kami naikkan pujian dan penyembahan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau.
Kami percaya Tuhan, Kau yang bertahta dalam pujian dan penyembahan kami. Kami percaya bahwa ketika pujian dan penyembahan ini kami naikkan, sukacita-Mu turun atas kami. Kami percaya ketika kami mengangkat tangan kami, Kau yang turun tangan untuk menyentuh setiap hati, menyentuh setiap jiwa. Dan tak ada satu jiwa pun yang terlepas dari kasih-Mu. Tak ada satu jiwa pun yang tak merasakan sukacita saat ini. Dan biarlah hari-hari ke depan nanti, sukacita ini boleh terus kami rasakan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menyala-nyala dalam diri kami, dalam hati kami, agar kami terus merindukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau serahkan hari-hari kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau selalu hadir dalam hidup kami. Kau selalu menyertai kami. Dan kami percaya bahwa apapun yang terjadi atas seizin-Mu pasti akan membawa kebaikan bagi kami. Akan membawa kami menjadi pribadi yang membawa terang kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh pujian dan penyembahan kami hari ini demi kemuliaan nama-Mu, karena bukan hebat kami, karena bukan suara yang indah yang kami lantunkan, tapi semuanya itu adalah perkenanan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh kuasa Tuhan telah dinyatakan pada malam hari ini. Ada tertulis bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Maka sudah selayaknya kita percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Amin saudara. Tidak terasa rangkaian persekutuan doa kita pada malam hari ini akan segera berakhir. Puji syukur dan terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga persekutuan doa ini boleh mengobati kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Maka pada saat ini kita mau naikkan satu pujian lagi. Kita mau bersyukur dan katakan bahwa kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang kasih, yang kasih setianya tiada berkesudahan dalam hidup kita. Hosana Allah yang mulia. Bersyukurlah kita yang dicipta secitra, dengannya Allah sang pencipta alam semesta. Kasih dan setianya tiada berkesudahan, megah dan perkasa karya tangannya. Langitnya tahtanya, bumi tumpah kakinya. Dahsyat, hebat dan mulia, agung kerajaannya. Selayaknya ku naikkan pujian baginya. Segenap semesta pun kan bersuara meninggikan nama-Nya. Puji
puji kebesarannya. Hosana, Hosana, ku sembah Allah yang mulia. Langit ialah tahtanya, bumi tumpuan kakinya. Dahsyat, hebat dan mulia, agung kerajaannya. Selayaknya ku naikkan pujian baginya. Segenap semesta pun kan bersuara meninggikan namanya, puji kebesarannya. Hosana, Hosana, ku sembah. Selayaknya ku naikkan pujian baginya. Segenap semesta pun kan bersuara meninggikan namanya, puji kebesarannya. Hosana, Hosana, ku sembah Allah yang mulia. Allah yang mulia. Allah yang mulia. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan angkat pujian baginya. Segenap semesta pun kan bersuara meninggikan namanya, puji kebesarannya.